Jangan lupa tekan subscribe-nya Kak. Yuk lanjut. Seorang master tua iblis Dao berjalan ke ruang VIP dengan catatan yang ditulis kepadanya oleh wanita penyambut, dan duduk di bantal mewah dan nyaman sambil meminum energi sihir segar. Sambil kesal tentang apa yang terjadi padanya. Ini benar-benar era di mana ritual dilanggar dan musik dilanggar. Tradisi menghormati guru dan menghargai Tao telah hilang. Dia adalah tutor senior akademi dan secara mandiri memimpin kelompok penelitian sihir. Dia juga dikenal sebagai master ketika dia mengajar di luar. Akademi hari ini saya menyukai seorang siswa yang ingin menerimanya sebagai murid, tetapi dia harus menerima wawancara siswa. Tentu saja, ini bukan apa-apa, lagi pula, dalam sistem akademi, hubungan antara guru dan siswa adalah pilihan dua arah, tetapi wawancara hanyalah sebuah wawancara, dan bahkan ada peringkat hanya itu yang diperlukan untuk berbaris. Dia adalah penguasa iblis yang bermartabat, dan dia sebenarnya berada di peringkat 19. Namun, ketika dia melihat wanita Crimson duduk di depannya, kemarahan master sihir terbatas pada gumaman, dan dia mengalihkan pandangannya ke depan. Pria parubaya berjubah hitam, gemuk dengan kepala cerah. Bahkan membuat lengannya gemetar, dan jus itu dengan tegas tumpah di selangkangannya. Kenapa dia malah ada di sini? Dan melihat posturnya, sepertinya dia sudah lama menunggu di sini. Di meja kopi di depannya, kulit biji melon, hidangan pastry, dan tulang paha ayam yang berminyak bertumpuk begitu padat sehingga seperti pegunungan, sepenuhnya menjelaskan bahwa adalah mungkin untuk keluar dari kegelapan kapan saja penyebab perut besar terikat oleh jubah. Saat berikutnya, lelaki tua itu merasakan ketidakadilan lagi, bahkan lelaki sebesar itu harus menunggu. Seberapa berharganya orang buas di pegunungan yang tertutup salju itu ini hanya tempat pertama dalam ujian masuk. Apakah aneh bahwa perguruan tinggi memiliki produksi satu orang yang stabil setiap tahun bukan bendera Haotian yang melambangkan kehormatan tertinggi? Pengudaraan seperti apa yang Anda pasang? Tapi saat dia mengeluh, dia melihat seorang lelaki tua yang agak bungkuk berjalan menuruni tangga tidak jauh. Juga seorang lelaki tua, lelaki pembuat jus itu segera meletakkan gelasnya dan duduk tegak. Karena lelaki tua yang turun ke bawah adalah gurunya saat itu hari ini, Gao Shou 83 adalah senior sejati yang satu generasi lebih tinggi dari dekan. Sekarang dia memimpin kelompok independen di perguruan tinggi untuk melakukan penelitian tentang sihir Dao secara bebas sepanjang tahun. Dia juga salah satu dari sedikit master sihir Dao di bawah alam kiamat. Dikabarkan bahwa ia memiliki 9 fungsi independen di tubuhnya. Senjata sihir dewasanya luar biasa. Jika bahkan orang seperti itu datang untuk berpartisipasi dalam wawancara maka tidak ada apa-apa untuk mengatakan. Setelah beberapa saat, seorang pelayan dari sebuah restoran masuk ke ruangan dengan hormat dan berkata dengan lembut, "Selanjutnya, silakan masuk ke No. 5. Zheng Liming, yang tenggelam dalam bantalan kursi, tiba-tiba berdiri, tubuhnya yang montok sepertinya mengabaikannya. Gravitasi dan inersia. Dia menyeka tangannya yang berminyak pada jubahnya dan menyeka mulutnya lagi. Mari kita memimpin jalan. Tanda hubung. Pada saat yang sama, Bai Xiao duduk tegak di ruang tamu kamar utama, menunggu tuan berikutnya masuk, tetapi pikiran tidak dalam wawancara sama sekali. Matanya tidak pernah lepas dari gadis di sampingnya. Qing Yue duduk di sebelahnya, dan ada ratusan kertas manuskrip tersebar di depan gadis itu, yang masing-masing diisi dengan tulisan. 4 penyihir yang diwawancarai sebelumnya adalah tokoh tingkat master dengan status tinggi di akademi, meskipun mereka belum menyentuh ranah kiamat, mereka juga yang terbaik di antara jutaan penyihir di wilayah peradaban manusia. Dalam aspek lain, di wawancara yang seperti penyelidikan, mereka semua tampak kiri dan kanan. Dalam wawancara ini, Qing Yue adalah penguji yang sebenarnya, bahkan seluruh wawancara diselenggarakan oleh Qing Yue. Tujuannya adalah untuk membantu Bai Xiao memilih mentor terbaik. Menurut pikiran terdalam Bai Xiao, tidak masalah apakah nama depan adalah yang pertama atau tidak, juga tidak penting untuk mempraktikkan cara ajaib. Tapi, Bai Xiao tidak akan pernah lupa bahwa di bawah gua es Gunung Suci, dia dan Qing Yue tidak berdaya menghadapi kutukan. Mereka hanya bisa bermain catur dan menunggu untuk mati. Tetapi master sihir dari selatan mengangkat Qing Yue. Dari garis kematian adegan menarik kembali. Bai Xiao tidak berpikir bahwa sihir benar-benar lebih unggul dari yang lain. Suku berpakaian putih di pegunungan salju memiliki kekuatan magis yang unik dalam keterampilan berburu dan sihir yang telah diturunkan selama ribuan tahun,
tapi setidaknya sekarang, Bai Xiao adalah melawan sihir. Bai Xiao sangat mendambakan cara ajaib. Dan King Yue juga berharap dia bisa berjalan bersamanya di jalan sihir. Kalau begitu mari kita berjalan berdampingan. Mencicit. Pintu suite didorong dengan lembut oleh pelayan, dan Zheng Liming yang gemuk terhuyung-huyung masuk dan menemukan bantal lembut di dekatnya untuk bersandar. Mata sipit tidak melihat gadis muda di belakang meja, tetapi melihat langit-langit di suite dengan sedikit arogansi. Setelah hening sejenak, kata Zheng Liming. Jangan buang waktu semua orang, wawancara ini tidak ada artinya sama sekali. Di seluruh akademi, satu-satunya orang yang bisa membimbingnya adalah aku. Kebenaran ini, dengan kecerdasanmu, kamu harus memahaminya. Bai Xiao tahu bahwa dia tidak membicarakan dirinya sendiri. Benar saja, King Yue berkata sambil tersenyum, Tuan Zheng, Anda adalah seorang penyihir yang kedua setelah master besar di akademi. Dalam beberapa tahun terakhir, Anda telah berulang kali menyentuh pintu kiamat, dan terobosan Anda hanya di baris pertama. Dan pencapaian Anda di bidang transmisi karir dan kebingungan bahkan lebih. Tidak kurang dari 20 Master Dao Dao yang berada di level yang sama dengan Great Grandmaster. Tidak perlu membaca ini tinggi-tinggi. Resume yang terdengar. Aku bisa mengajarinya karena di seluruh akademi, selain dekan, akulah satu-satunya yang paling tahu yang kuno. Dua kata, sistem sejarah kuno Hongshan Cholege hampir dibangun olehku dan aku adalah hanya satu yang tahu bagaimana berjuang sebelum kemacetan. Untuk suku itu, ini yang paling penting. King Yue mengangguk. Kepala itu benar, meskipun nilainya adalah yang pertama, fisiknya yang unik untuk melarang sihir berarti bahwa metode pengajaran tradisional hampir sepenuhnya tidak valid. Keempat master yang diwawancarai sebelumnya masing-masing muncul dengan ide-ide hebat. Tetapi pada dasarnya, mereka tidak terlepas dari kerangka teori sihir yang ada. Untuk mencibir empat senior sebelumnya yang lebih senior darinya, mereka telah mengandalkan bakat dan bakat mereka sepanjang hidup mereka untuk hidup di dunia sihir. Jalan telah maju dengan pesat, dan berjalan lurus telah menjadi naluri yang tercetak dalam senjata ajaib dan kesadaran sihir, bagaimana mungkin membiarkan mereka melepaskan diri dari kebiasaan yang ada. Saat berbicara, Zheng Liming mengalihkan pandangannya, tetapi alih-alih menatap King Yue, dia menatap lurus ke arah Bai Xiao. Tapi aku berbeda, aku tidak memiliki bakat yang bagus. Prestasiku semuanya didasarkan pada perjuangan yang tak terhitung jumlahnya, jadi yang terbaik dariku adalah menemukan cara dalam keputusasaan dan mencari alternatif dalam keheningan. Tubuh, kekuatan dari zaman dahulu, masalah yang telah saya pecahkan dalam hidup saya jauh lebih sulit. King Yue mengangguk, itu benar, jadi saya juga menantikan deskripsi Anda tentang rencana pelatihan Anda. Zheng Liming mencibir, apa yang kamu lakukan bercanda, aku bahkan tidak punya data detailnya. Rencana apa yang akan dibuat orang yang bisa membuat rencana lengkap sekarang adalah orang yang keras kepala, atau menggertakmu muda dan bodoh dan menipu bola mata dengan rencana mewah setelah mengatakan ini, Zheng Liming berhenti, lemak di sekujur tubuhnya menyebar seperti gelombang. Saya orang yang paling praktis. Saya memilikinya. Jika saya tidak memilikinya, saya akan melakukan yang terbaik untuk menyediakannya bagi Anda. Jadi jika Anda ingin mempelajari sesuatu, ikutlah dengan saya. Setelah berbicara, Zheng Liming bahkan tidak menunggu King Yue setelah mengatakan sesuatu, dia berbalik dan meninggalkan suite. Setelah dia pergi, Bai Xiao bertanya, bagaimana menurutmu? Ini sangat bagus, apakah itu latar belakang atau rencana? Itu jelas menyegarkan dibandingkan dengan empat senior sebelumnya. Meskipun sikapnya agak kasar, ketulusannya tetap ada. Sangat bagus. Cukup. Tapi, sebelum komentar King Yue selesai, guru berikutnya yang datang untuk wawancara mendorong pintu dan berjalan masuk. Begitu dia berjalan di pintu, dia adalah pemandangan untuk dilihat. Rok panjang seperti merah tua menari-nari tertiup angin, dan rambut panjang merah dan tebal yang sama tersebar di sepanjang sisi leher di depan dada, menonjolkan lekukan yang bangga. Bai Xiao menggerakkan hidungnya dan mencium bau yang familiar dalam ujian tidak manusiawi kemarin. Dia berada di kursi penguji. Ingat, itu disebut puisi asli.